Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim an-nafa wal intifa wal mudzakkar wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi minallahi ta'ala. Wa ammal ahadis al-awwal faminha hadisu Aisyah wa kana ahabuddin ilahi ma dawama sahibu alaih wa qad sabaqa fil bab qablahu. As-sani wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, rawahu Muslim. Bab masalah muhafadzah ala ta'ah, menjaga atas ketaatan. Hadis yang pertama yang sudah dibahas diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, wa kana ahabuddin ilaihi, yang paling dicintai daripada agama, ilaihi di sisi Rasulullah, ada mengatakan ilallah madawa masahibu alaihi, apa yang selalu dikerjakan terus menerus atas orangnya. Ahabuddin yaitu hisaluddin, paling dicintai dalam perkara agama, hisal. Di sini menunjukkan bahwa hisaluddin kulluha mahbubah, semua yang ada dalam agama itu mahbubah, dicintai, baik itu permasalahan perintah ataupun larangan, baik itu larangan perintah yang wajib ataupun yang sunnah, ataupun larangan yang makruh ataupun yang haram. Semua urusan hisal fiddin itu mahbubah. Makanya kita dianjurkan untuk mengerjakan semua urusan yang ada di dalam agama yang bentuknya perintah, sunnah ataupun wajib. Tapi di sini ahabuddin, yang paling dicintai daripada urusan agama, yaitu apa? Makana minha samhan sahlan, perkara dalam agama yang paling dicintai oleh Allah atau oleh Rasulullah, yaitu ketika dalam urusan tersebut ada unsur samhan sahlan, ada unsur mudah, gampang untuk dilakukan, itu yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa ahabbu ilallah ila Rasulullah khairuddin, dikatakan oleh Rasulullah khairudinikum aisaruha. Makanya kalau kita memilih daripada amal perbuatan, daripada urusan agama, kita pilih yang mudah. Menurut siapa? Menurut kita. Supaya apa? Supaya kita ketika mengerjakan itu langgeng. Contoh, kita mau menghatamkan Al-Quran. Lah, berapa yang kita pilih untuk menghatamkan Al-Quran? Kita lihat diri kita, mampunya berapa untuk menghatamkan, dan setiap hari kita baca. Oh, kita mampu setiap hari membaca 1 lembar, ya kita baca. Jangan memaksa untuk lebih, untuk memperbanyak ibadah. Kenapa? Itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ahabuddin, yang paling dicintai dalam urusan agama, yaitu yang paling mudah kita kerjakan untuk diri kita. Kemudian di dalam hadis, kenapa sih kok kita ini dianjurkan untuk selalu? Karena li'annal mudawim, orang yang selalu mengerjakan di dalam ketaatan, yadumu lahul is'ad wal imdad. Kita selalu mengerjakan membaca Al-Quran 1 lembar, atau kita istiqomah sholat duha 2 rakaat, kita kerjakan setiap hari istiqomah. Lah, kita ini mudawim ini yang selalu mengerjakan Al-Quran, seakan-akan yadumu lahu al-is'ad wal imdad.
kita mendapatkan selalu pemberian dan is'ad, yaitu kesenangan atau kebahagiaan. Kemudian watad'uhu ta'atuhu ila ta'atin, kita mengerjakan satu ketaatan tapi istiqomah, ini mengajak kita untuk mengerjakan ketaatan yang lain. Kita istiqomah setiap hari untuk sholat duha 2 rakaat. Nah, ketika kita menjalankan sholat duha 2 rakaat ini, walaupun 2 rakaat, tapi nantinya 2 rakaat ini mengajak ketaatan yang lain. Mungkin kita nanti bakal menambah 4 rakaat, mungkin kita bakal nanti menambah 6 rakaat, atau mungkin kita suatu saat nanti bakal menambah bukan sholat tapi apa? Plus membaca Al-Quran. Mungkin suatu saat kita bakal membaca kitab atau belajar dan lain sebagainya. Lah, awalnya cuma 2 rakaat duha, tapi kalau kita lakukan setiap hari itu bakal berkembang. Itu bakal berkembang. Tapi kalau nggak berkembang gimana? Nah, ini perlu dipertanyakan. Makanya kalau kita melakukan sesuatu, pertama kita awali dari yang kecil. Mungkin contohnya tadi sholat 2 rakaat duha. Nah, tahap demi tahap kita lakukan, kita introspeksi. Oh, saya mengerjakan sholat duha 2 rakaat ini sudah berapa hari? Sudah berapa bulan atau sudah berapa tahun? Oh, sudah 1 tahun. Masa tidak ada peningkatan 2 menjadi 4 rakaat. Ini kepingin menambah jumlah rakaat. Oh, masa sih saya ini ketika sholat duha 2 rakaat gak ada tambahan untuk membaca Al-Quran 1 lembar aja? Oh, masa sih saya tidak ada tambahan untuk mempelajari atau mutola'ah ilmu atau menghafalkan ilmu di waktu yang sama dan lain sebagainya? Makanya satu ketaatan itu bisa membuahkan hasil untuk beberapa ketaatan yang lain. Mungkin satu jenis tapi bertambah, mungkin beberapa jenis daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini faedah daripada ahabuddin, yang paling dicintai dalam urusan agama, yang selalu kita kerjakan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kenapa? Sedikit bisa membuahkan hasil daripada yang lainnya. Kemudian hadis yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi, barang siapa ketiduran, tidur tidak membaca rutinitas. Saumpama dia setiap malamnya setelah habis isya ada rutinitas untuk membaca tabarok, atau membaca ketika setelah sholat isya dia ada rutinitas untuk sholat witir. Subhanallah, suatu ketika dia lupa atau dia ketiduran, tidak sempat membaca tabarok atau tidak sempat untuk sholat witir. Man nama an hizbihi minal lail au an syai'in minhu faqara'ahu, atau sedikit daripada itu bacaan, kemudian faqara'ahu, maka dia membaca, kalau itu Al-Quran atau yang lain sebagainya, kalau itu ibadah sholat atau lain sebagainya. Faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholati duhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Kemudian ketika malam tidak sempat, kenapa? Ketiduran, tidak sengaja. Kemudian dia mengqadai rutinitas yang dia lakukan, yang gak sempat dia lakukan karena ketiduran. Kapan? Ketika pagi hari, waktu duha. Oh, kemarin saya tidak baca Al-Quran atau tidak membaca surat Tabarok, dia baca waktu sholat duha. Oh, kemarin saya malam tidak sholat witir, dia qadai sholat witirnya kapan? Di waktu duha. Maka katanya Rasulullah, kutiba lahu, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ka'annama qara'ahu, seakan-akan dia membaca Al-Quran atau sholat witir kapan? Ketika di waktu malam, padahal dia qadai di waktu pagi, yaitu waktu duha. Lah, di sini ada siang dan ada malam. Mungkin kalau kita mendengar kata siang dan kata malam, kita identik dengan satu ayat yang ada di dalam surat Amma yatasa'alun wa ja'alnal nahara ma'asha. Aku jadikan siangmu untuk mencari nafkah. Ini dalam Al-Quran. Ini yang sering kita ingat di dalam surat
Al-Quran. Tapi kita lupa dari ayat yang lain, wa huwallazi ja'ala laila wan nahara khilfah, dan kami jadikan malam dan siang itu khilfah, silih berganti. Lah di sini maksudnya daripada khilfah, silih berganti ini apa? Dikatakan oleh Imam Ibnu Qatil di dalam tafsirnya, ja'alan nahara khalfan minal lail liman namal bilail wa ja'al lail khalfan liman nahara liman kana lahu haja. Jadi Allah menjadikan malam dan siang itu untuk apa? Untuk orang ketika di malam ketiduran dia meninggalkan semua rutinitas daripada ibadah, dia qodoi di waktu siang. Nah, ini maksudnya wa ja'alna laila wan nahara khilfatan. Jadi katanya Allah, dan kami menjadikan malam dan siang untuk sebagai pengganti. Lah pengganti dalam apa? Di dalam mengqodoi daripada rutinitas yang dia tinggalkan. Kemudian dikatakan ada suatu ketika ada seseorang an Syakik qala ja'a rajulun ila Umar bin Al-Khattab, ada seorang lelaki datang menemui Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Faqala fatatni shalah al-lailah, Sayyidina Umar, aku kemarin ketinggalan sholat malam. Maksudnya apa? Ketiduran di waktu malam, meninggalkan semua rutinitas yang saya lakukan di waktu malam. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, fa'adrik ma fataka min lailatika fi naharik. Katanya Sayyidina Umar, qodoi semua yang tertinggal di waktu malam di waktu siangmu. Oh, kemarin tidak sholat malam, kemarin tidak tahajud, kemarin tidak baca Al-Quran, kemarin qodoi semua di waktu siang. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ja'ala laila khilfatan liman arada ayyadkura au arada syukura. Ayyadzakara au arada syukura. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu malam khilfatan, pengganti, atau supaya untuk menggantikan di waktu itu liman aroda, bagi orang yang kepingin berzikir atau orang yang ingin menjadikan dia orang yang bersyukur. Maksudnya apa? Malam dan siang itu Allah Subhanahu jadikan bukan untuk tidur dan bukan untuk mencari nafkah saja, tapi apa? Malam itu dijadikan oleh Allah untuk waktu kita mengqodoi jika kita mempunyai rutinitas di waktu siang dan kita tinggalkan karena di waktu siang ada hajat, ada ini, ada itu, kita qodoi di waktu malam. Atau kita punya rutinitas di waktu malam tapi ketika malam ketiduran, kita qodoi di waktu siang. Makanya dalam hadis ini dikatakan kalau musannif wa fil khabar dalalah alal muhafadhah alal aurat. Hadis ini menunjukkan atas muhafadhah, sangat ditekankan untuk kita menjaga atau mempunyai daripada aurat, wirid-wirid. Jadi kalau kita punya wirid, sudah punya wirid, hadis ini sangat menekankan kita untuk menjaga rutinitas kita di dalam menjaga itu semuanya. Oh, saya punya rutinitas membaca Al-Quran. Hadis ini sangat menekankan untuk dijaga, jangan sampai ditinggalkan walaupun tidak sengaja dalam meninggalkannya. Dikatakan kalau Al-Qurtubi wahadil fadilah idza tahsulu liman ghalaba naumun au udrun man'ahu minal qiyam bihi ma'annaniyatahu al-qiyam. Fadilah ini didapatkan, dikatakan oleh Imam Qurtubi jika dia sudah ada niatan, kemudian dia ketiduran atau ada uzur yang mencegahnya. Aslinya dia niat bahwa saya nanti malam bakal membaca Al-Quran, saya bakal menjalankan semua rutinitas yang saya kerjakan. Ternyata ketiduran, ternyata ada uzur yang mencegahnya. Kemudian dia qodoi di waktu siang, di waktu duha atau lain sebagainya, maka pahalanya sama seperti dia dapatkan ketika di waktu malam. Tapi kalau sudah ada kesengajaan, ini beda lagi pembahasan. Kemudian wa dhahiru anna lahu ajra makmalan mudha'afah.
pahala yang dia dapatkan sempurna, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dilipat gandakan? Li husni niyatihi wa sidqi talahufi wa ta'asufi, karena kejujuran di dalam niatnya dan sangat menyesalnya dia di dalam ketinggalan dalam suatu ibadah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Abi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونفع كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. واغفر واسر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تشفى المصطفى هدانا والوفاء بكتابه فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى سب المصابيح البرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارك في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروآت، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع فضلا وجود منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه أجل الحبي، وآله وصحبه عداد طش صحبي، والحمد لله في البدء والثناء، حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.